CC God this Sunday morning. Yeah. Come on, let's sing this song. For He is our friend. He calls me our friend. Come on, let's sing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How do you love me? It's amazing. Come on, sing. Who am I that you are mindful of? Hallelujah. Come on, church. That you When I call. is it true Yeah. you are thinking of How do you love me? It's amazing. Yeah. It's amazing. Come on. I am a friend of God. I am a friend of God. Yeah. I am a friend of God. He calls me friend. Sing it again. For I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sing it from the top. Who am I that you are mindful of me? That you hear me that you hear me when I when call? I call. Is it true that you are thinking of me? How do you love me? It's amazing. It's amazing. Sing it again. Who am I? Who am I? That you are mindful of me. Yeah. That you hear me Watch out. when I call. Yeah. It's true that you are thinking of me. You hear me. How you love me. It's amazing. It's amazing. So amazing. So amazing. It's amazing. Come on, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Yeah. I am a friend of God. He calls me friend. For I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Haleluya. Saudara, tidak ada Tuhan yang lain yang mengatakan pada penyembah-penyembahnya, pada semua yang mengatakan persahabatan itu adalah salah satu relationship yang kita boleh ada bersama dengan Tuhan. Amin. Our God is so amazing that He calls us His friends. Amen. How amazing is our God, for He is Almighty. Hallelujah. Come on, let's sing this song. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, everybody sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, let's raise our hands. We sing to Him. God Almighty, Lord, Lord of our glory, You have called me friend. God Almighty. Yes, Lord. You have called me friend.
God Almighty. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Haleluya Tuhan. Kami datang lebih dalam lagi untuk memuji muliakan nama Engkau ya Bapa. Maupun dalam kehidupan kami Tuhan, kami akui, kami terima Engkau Tuhan. Kami pernah percaya Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau yang selalu menopang kami Tuhan. Kita katakan bersama-sama, ku percaya. Kuasa-Mu lepaskan kami dari dosa. Lepaskanku dari dosa. Kau Bapa-Ku, Penebusku, penebusku. Kau melihat kami sangat berharga Tuhan. Kau jadikan ku berharga. Ku perlu Kau Tuhan. Kasih-Mu Sempurna, firman-Mu menopang, kuasa-Mu pulihkan. kuasa-Mu pulihkan. Mari firman Tuhan kita katakan dengan segenap hati, ku perlu Kau. Ku perlu Kau Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Ku akui Kaulah, Kaulah segalanya. Ku percaya, kuasa-Mu, kuasa-Mu. Oh, Kau lepaskan kami dari dosa. Dari dosa. We call you our Father. Kau Bapa-Ku, Yes, Lord. Nebusku Kaulah Yesus, Yesus.
as a friend of yours, as a worshiper. Oh God, we worship you with our lives, our time. There is no one like you, Lord. That's why we worship you. We need you, Lord. We need you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami akui Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. In the name of Jesus we pray and worship. Amen. Hai, shalom semua anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang kita sudah naikkan sebentar tadi. Saya yakin kita sudah menemukan Tuhan di dalam hadirat Tuhan lewat pujian yang kita naikkan, lewat penyembahan yang kita sudah naikkan. Dan thank you so much untuk tim yang sudah melayani kita pada pagi ini. Saya yakin dan percaya Tuhan memberkati Anda dengan luar biasa, amin. Dan thank you juga semua yang sudah melayani kita dari pembacaan firman Tuhan, MC, sharing offering, dan juga yang membawa kita dalam doa. Saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dari hati kita, Tuhan akan memberkati dengan luar biasa dan Tuhan menghargai apapun yang kita lakukan untuk Dia. Amin. Alright, dan saat ini saya yakin kita sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Siapa yang masih ingat apakah tema gereja kita pada bulan ini? Minggu lepas Pastor Perry sudah memberikan introduction tentang tema kita pada bulan ini, dan saya yakin kita semua masih ingat apakah tema gereja kita pada bulan ini. Amin. Dan doa saya dan doa kita semua mendoakan supaya sepanjang bulan ini sesuai dengan tema kita pada bulan ini, kita doakan supaya gereja kita semakin kuat lewat daripada kesatuan kita, alright. Dan bukan saja dari segi kesatuan sebagai gereja, tetapi juga di dalam keluarga-keluarga kita dikuatkan melalui kesatuan-kesatuan kita, amin. Dan that's why pada minggu ini, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertajuk kesatuan dalam keluarga ataupun unity in family, alright. Dan minggu lepas ada satu statement yang Pastor Perry sebut yang saya rasa sangat-sangat terkesan bagi saya, di mana dia mengatakan bahwa di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan, which is itu sesuatu yang sangat betul, karena ketika ada kumpulan orang, bila kita berkata tentang kesatuan, ada kumpulan orang, beberapa orang yang lebih daripada satu, alright, yang berkumpul bersatu dalam melakukan sesuatu, dan itu akan menjadi kekuatan. Dan begitu juga dengan kita sebagai family. Saya yakin ketika ada kesatuan, kita juga pasti dikuatkan, amin. Nah, mari kita lihat pada minggu ini kita mau belajar tentang kesatuan di dalam keluarga. Sebagai keluarga, kenapa kita harus ada kesatuan? Sebagai keluarga, bagaimana kita mencapai kesatuan di dalam Tuhan, amin. Dan kalau kita melihat kesatuan itu sebenarnya tidak sama dengan satu. Mungkin kadang-kadang kita terpikir satu sama dengan kesatuan, but actually satu itu tetap satu. Kesatuan itu adalah seperti yang saya katakan tadi, dia kumpulan mungkin beberapa orang, alright, ataupun mungkin kalau kita berkata tentang keluarga, yang pastinya pasti itu adalah kesatuan antara ibu bapak dan anak-anak, amin. Dan kalau sudah keluarga besar itu mungkin ada ibu bapak, mungkin ada anak-anak, menantu, cucu, cicit, semua itu. Dan selain daripada kesatuan orang-orangnya, bukan sahaja berkata tentang kesatuan orang-orang yang ada di dalam institusi keluarga itu, tetapi juga kesatuan
perbezaan-perbezaan di antara mungkin karakter masing-masing, mungkin hobi, minat masing-masing, atau sikap, kepribadian, dan itu adalah semua ada di dalam kesatuan itu. Nah, di dalam keluarga kita sendiri, walaupun mungkin keluarga kita ini sangat kecil, alright, mungkin keluarga kita hanya terdiri daripada ibu bapak dan mungkin ada 1 atau 2 orang anak, dan itu adalah satu yang kecil, tetapi untuk mencapai kesatuan itu tidak ditentukan besar atau kecilnya keluarga kita, karena itu ditentukan oleh bagaimana kita saling menerima perbezaan-perbezaan antara satu sama lain untuk kita dapat bersatu. Nah, dan pada hari ini, pagi ini saya mau mengajar kita, saya mau kita belajar bersama-sama tentang ada 3 hal yang kita boleh belajar bagaimana kita ini mendapat kesatuan, atau bagaimana kita ini boleh bersatu sebagai keluarga di dalam Tuhan. Amin. So are you ready? Alright, sebelum itu first of all, kalau kita nampak di dalam slide, first of all, ada satu yang harus kita paham, yang harus kita ingat. Bila kita berkata tentang keluarga, kita harus ingat tentang hal ini. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini adalah permulaan daripada institusi keluarga itu. Kita harus ingat bahwa keluarga ini adalah di dalam rencana Tuhan. Keluarga ini adalah rencananya Tuhan. Amin. Kalau di dalam konseling pranikah, itu salah satu soalan yang selalunya disoal kepada pasangan yang bakal berkawin itu adalah siapakah yang originate, siapakah yang memberi ide tentang perkawinan. Nah, apakah jawabannya? Jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Allah kita sendiri. Amin. Perkawinan itu adalah ide Allah kita sendiri. Nah, mari kita lihat ketika Allah menciptakan Adam, dia melihat bahwa manusia ini tidak baik kalau seorang diri. Jadi dia menciptakan Hawa sebagai pelengkap kepada Adam. Dan kalau kita lihat, sebenarnya perempuan atau Hawa itu sebenarnya adalah completion daripada setiap ciptaan Tuhan. Amin. Karena ketika dia menciptakan Adam, dia rasa itu belum komplit, tidak bagus, tidak baik kalau dia seorang. Jadi dia menciptakan Hawa, dia menciptakan perempuan. Nah, dan ketika mereka sudah diciptakan, Tuhan berkata kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, dari sana kita melihat bahwa rencana perkawinan dan rencana keluarga itu adalah idenya Tuhan, originated by God. Amin. Nah, maka dengan itu keluarga yang kita ada hari ini itu adalah dalam rencana Tuhan. Amin. Dan mungkin ada di antara kita yang berpikir, kenapa saya lahir dalam keluarga seperti ini? Mungkin ada di antara kita yang mungkin mempersoalkan, kenapa saya lahir dari keluarga yang seperti ini. Alright, tetapi kita yang sudah lahir ini, memang kita tidak dapat memilih siapa atau bagaimana keluarga kita yang Tuhan sudah meletakkan kita itu. Tetapi kita boleh memilih untuk membentuk keluarga seperti apakah yang kita mau untuk keluarga kita sendiri. Amin. Bagi yang sudah berkawin, kita tidak boleh melakukan apa-apa tentang keluarga kita, yang dimana kita lahir, siapa ibu bapak kita, siapa adik beradik kita tidak boleh berbuat apa-apa. Dan bagaimana keadaan keluarga kita itu, mungkin kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kita boleh menentukan keluarga yang kita ada sekarang. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat bersatu sebagai keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Are you ready? Alright, mari kita lihat yang pertama, bagaimana kita dapat memiliki kesatuan dalam keluarga. Yang pertama, saya letakkan di sini, kita akan dapat memiliki kesatuan ketika ada Tuhan Yesus sebagai pusat keluarga kita. Sekali lagi saya ulang, kita akan ada kesatuan ketika kita meletakkan Yesus
sebagai pusat kepada keluarga kita. Amin. Nah, ketika ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, apapun situasi yang kita alami, kita ada Tuhan sebagai andalan, sehingga kita mampu menghadapi walau sekuat apapun badai hidup yang melanda. Kita akan tetap kuat dan kita akan tetap bersatu ketika ada Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Amin semua. Ketika di dalam counseling pranikah, kita seringkali mengingatkan, dan ini adalah hal yang selalu diperkatakan, di mana di dalam satu keluarga itu yang membuatkan keluarga itu sentiasa bertahan dalam apapun juga masalah, situasi, pencobaan yang mereka alami. Yang membuatkan mereka kuat itu adalah ketika mereka meletakkan Tuhan Yesus sebagai the center of their family. Amin. Nah, mari kita melihat ketika ada Yesus sebagai center kepada keluarga kita, apa yang akan terjadi? Dan ada 3 hal yang saya sempat letakkan di sini. Yang pertama adalah pikiran kita. Ketika ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga as a center of our family, pikiran kita ini pasti sentiasa terfokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Tidak kira apa yang terjadi, tidak kira apa masalah di dalam keluarga kita, pikiran kita ini fokus kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya apapun yang terjadi, kita memikirkan kepada hal-hal yang rohani, sehingga hal yang terjadi itu mampu kita lakukan, itu kita ubah. Yang negatif itu kita dapat ubah kepada sesuatu yang positif. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita di dalam keluarga. Sehingga kalau ada hal-hal yang susah pun yang kita akan alami, kita akan jadikan itu sebagai sesuatu yang dapat membangun keluarga kita. Dari segi perspektif, ketika ada Tuhan Yesus sebagai the center of our family, perspektif kita itu pasti akan berubah. Kita akan melihat apapun yang terjadi itu melalui perspektifnya Tuhan. Kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pasangan kita, ada di dalam anak-anak kita itu dengan perspektifnya Tuhan. Karena apa? Tuhan itu melihat pribadi, Tuhan itu melihat kita, melihat hati kita, dan bukannya hal-hal yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Karena apa? Tuhan itu Tuhan yang selalu melihat kita itu sesuatu yang sangat berharga. Kita adalah seorang yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, ketika kita meletakkan Tuhan Yesus sebagai the center of our family, apapun yang terjadi, kekurangan pasangan kita, kekurangan anak-anak kita, bagaimanapun mungkin betapa mungkin kita rasa tertekan dengan situasi apapun di dalam keluarga kita, kita akan tetap melihat itu, bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja. Apapun situasi yang terjadi, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau saya belajar, mau kami belajar sebagai keluarga. Dan yang ketiga adalah perbuatan kita. Ketika ada Tuhan Yesus as the center of our family, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, kita dasarkan dengan firman Tuhan. Amin. Ketika kita mungkin mendisiplinkan anak-anak, ketika mungkin kita ada argument antara mungkin pasangan kita, mungkin ada hal, ada konflik yang timbul di dalam keluarga kita, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dari sana ketika semuanya itu kita pusatkan kepada Tuhan Yesus sebagai center of our family, saya percaya kita akan tetap dapat memelihara kesatuan di dalam keluarga. Amin. Mari kita meletakkan Tuhan Yesus sebagai the center of our family. Karena saya yakin ketika ada Yesus, ketika ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, kita kuat dan kita akan tetap bersatu sebagai satu keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua adalah bagaimana kita sentiasa dapat memiliki kesatuan di dalam keluarga adalah pengampunan. Selalu mempunyai sikap yang mengampuni. Nah, ada satu kajian yang dibuat oleh satu newspaper, The Morning Call. Nah, nama newspaper itu The Morning Call, dan mereka membuat kajian tentang criminals, dan yang mereka dapati adalah hasil daripada kajian itu 70%, 70% daripada jenayah itu datang daripada keluarga yang rosak, from the broken homes, from the broken family.
Nah, salah satu yang saya sangat yakin kenapa keluarga-keluarga boleh hancur, kenapa keluarga-keluarga boleh rosak, boleh hancur, karena apa? Salah satunya adalah karena ada sikap yang tidak mau mengampuni antara satu sama lain. Amin. Di dalam keluarga kita ini, ingat tadi kita berkata tentang perbezaan-perbezaan. Ketika ada perbezaan-perbezaan yang terjadi di antara keluarga, antara ahli keluarga itu, sebenarnya itulah yang mendatangkan konflik. Karena konflik itu sebenarnya is just a matter of different opinion. Dan ketika kita ada perbezaan-perbezaan dan kita saling menyalahkan antara satu sama lain dan saling menganggap diri sendiri yang betul, di sanalah akan terjadi mulai perpecahan. Dan apalagi ketika kita mengeraskan hati dan tidak ada kerendahan hati untuk mau mengampuni, mau menerima kelemahan orang lain dan mau mengampuni kesalahan orang lain, pasti terjadinya perpecahan di dalam keluarga. Dan kita doakan supaya keluarga-keluarga di dalam gereja kita BWCC tidak akan ada hal yang memecahkan. Karena saya doakan, saya istiharkan di dalam keluarga kita, setiap kita memiliki spirit seperti Yesus yang selalu mengampuni. Tidak kira apapun yang terjadi, mari kita memiliki sikap yang selalu mengampuni. Nah, di dalam quotes yang saya letakkan di sini, a family doesn't need to be perfect. Ingat, keluarga tidak perlu perfect. Karena tidak ada satupun yang perfect di dalam dunia ini. Hanya Tuhan sahaja yang perfect. Keluarga kita juga tidak perfect. Ingat, kita tidak mengejar perfect. Tapi it just needs to be united. Kita hanya perlu kesatuan, kita perlu bersatu. Kalau kita lihat di dalam next slide ini, di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apa yang saya dapat di dalam firman ini adalah yang sangat kita perlukan itu adalah Tuhan. Dalam rumah kita itu yang paling kita perlukan itu adalah Tuhan. Jangan kita mengejar kesempurnaan, jangan kita saling menuntut pasangan atau anak-anak kita untuk menjadi sempurna. Tetapi apa yang kita boleh lakukan adalah mari kita saling menerima kekurangan apa adanya pasangan kita, anak-anak kita, terima dan sentiasa memiliki sikap yang mengampuni. Jangan mencari kesempurnaan. Nah, saya terjumpa dengan satu video di YouTube tentang satu keluarga ini, di mana dia adalah dalam video itu dipanggil keluarga pilot. Di mana saya sangat-sangat diberkati dengan kesaksian wanita ini. Karena apa? Bertahun-tahun perempuan ini harus bertahan dengan sikap suaminya. Suaminya adalah seorang pilot dan dia seringkali tidak ada di rumah karena dia adalah pilot. Dan setiap kali dia balik ke rumah itu dia tidak pernah bertahan di dalam rumah. Dia hanya balik sekejap sahaja dan dia akan keluar. Dan dia memang ada banyak perempuan. Bayangkan seorang wanita dan apa yang dia lakukan setiap hari. Apa yang dia lakukan adalah dia berdoa. Dan setiap kali hal-hal ini terjadi, ketika suaminya pulang walaupun dalam keadaan yang mabuk-mabuk, dan bukan sahaja mabuk, dia juga memukul istri ini, wanita ini. Tetapi apa yang dia buat, dia berdoa, dia tumpang tangan ke atas suaminya. Dan sampai satu saat Tuhan mengubah suaminya dan menjadi seorang yang dia bertobat dan dia sungguh-sungguh mengalami encounter Tuhan secara pribadi. Dan akhirnya dia bertobat dan mereka menjadi orang yang selalu melayani keluarga-keluarga yang hancur. Nah, saya yakin dan percaya ketika di dalam keluarga-keluarga ada orang yang mempertahankan keluarga itu, ada orang yang sanggup untuk berdoa, ada orang yang sanggup untuk mau selalu mengampuni dan menerima kelemahan antara satu sama lain, keluarga itu akan tetap bersatu. Amin. Mari kita memiliki sikap yang selalu mengampuni di dalam keluarga kita. Nah, di dalam slide yang seterusnya saya ada dua quotes yang saya mau bagi kita, yaitu yang pertama, your family is the best team you could ever have. Amin. Tidak kira apapun tim yang kita ada, tetap keluarga kita adalah the best
tim yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Karena saya percaya Tuhan merencanakan siapa keluarga kita ini. Ketika kita mengambil keputusan untuk berkawin dengan pasangan kita, Tuhan sudah merencanakan siapakah anak-anak. Dan Tuhan sudah meletakkan bahwa kita adalah ibu bapak yang tepat bagi anak-anak kita. Kadang-kadang kita seringkali merasa fail, apalagi kalau seorang ibu. Saya sendiri sebagai seorang ibu, seringkali saya merasakan saya gagal sebagai seorang ibu. Tapi satu hal yang selalu saya ingat, Tuhan meletakkan anak-anak saya di dalam keluarga saya ini bukan kebetulan, tetapi saya adalah ibu dan suami saya adalah bapak yang tepat untuk mereka. Dan yang sebelah ini, a wise and godly woman knows where her strength comes from during times of trouble. Apakah itu? Prayer. Dan bukan sahaja seorang wanita, tetapi lelaki juga. Seorang lelaki, seorang perempuan yang penuh hikmat dan takut akan Tuhan itu tahu ketika ada masalah yang mendatang, kekuatan itu datang daripada doa dan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, kesatuan di dalam keluarga kita itu akan tetap terjaga ketika ada sikap saling mengampuni, saling menerima antara satu sama dengan yang lain. Amin. Yang terakhir, yang ketiga adalah mari kita mengasihi tanpa syarat. Ketika ada kasih tanpa syarat di dalam keluarga kita, pasti akan selalu terjaga kesatuan. Amin. Tidak akan terjadi perpecahan. Walaupun mungkin ada halangan, walaupun mungkin ada rintangan, walaupun mungkin ada masalah, ketika kita memilih untuk mengasihi tanpa syarat, pasti kesatuan kita itu akan pasti sentiasa terjaga dan kita akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Amin. Di dalam Efesus 5:22 dan 25, ini adalah ayat firman Tuhan yang selalu dibacakan ketika ada upacara perkawinan, di mana dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, dan hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di dalam konseling pranikah, salah satu yang kami tekankan adalah role sebagai seorang suami dan seorang istri. Nah, ini sangat penting karena apa? Ketika kita tidak tahu apakah function, apakah fungsi, apakah roles, apakah peranan kita sebagai suami, sebagai istri, mungkin kita akan gagal di dalam menjalankan tanggung jawab kita. Tetapi ketika kita diberitahu, apalagi itu adalah apa yang dikatakan firman Tuhan, saya percaya itu mempersiapkan kita untuk menjadi istri, menjadi suami yang terbaik, yang memuliakan Tuhan. Amin. Istri kita adalah penolong kepada suami kita. Kita harus tunduk kepada mereka. Decision, the head of the family is always adalah suami. Mereka yang diberi authority oleh Tuhan. Dan sebagaimana jemaat itu, hubungan jemaat dengan Yesus, di mana Yesus mati untuk jemaat, mati untuk gereja, mati untuk kita, itulah simboliknya seorang lelaki, suami yang sanggup berkorban apapun untuk istri dan untuk anak-anak. Nah, bagaimana pula dengan anak-anak? Kita sebagai parents, apa yang kita perlu lakukan? Di dalam Amsal 29:15 dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Yang kedua, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Bermaksud, di dalam kita mengasihi tanpa syarat, still sebagai seorang parents, tanggung jawab kita adalah mendisiplinkan anak-anak kita. Amin. Itu adalah tanggung jawab kita untuk mengajar mereka apa yang baik, apa yang betul. Itu adalah yang dikatakan oleh Alkitab. Karena kalau kita membiarkan mereka, akhirnya kita akan dipermalukan. Dan sebagai parents, of course, dalam disiplin itu, walau berapa tegas pun disiplin yang kita berikan kepada anak-anak kita, tetap mereka merasakan kasih. Karena kita melakukan itu dengan kasih, bukan karena kita membenci mereka. Amin. Karena itu adalah kebaikan anak-anak kita. Amin. Dan saya yakin dan percaya di antara suami dan istri pasti selalu terjadi seperti ini. Anak-anak pasti akan lebih dengar kepada sebelah pihak. Ada yang mungkin anak-anak lebih mendengar kepada bapak, ada yang mungkin anak-anak lebih takut kepada ibu. Itu terpulang. Tetapi yang dikatakan Alkitab adalah sebagai parents, tugas kita, mari kita menjaga anak-anak kita dengan mendisiplinkan mereka, membentuk mereka. Dan saya yakin kita akan temukan kekuatan di dalam keluarga kita. Nah, sebagai kesimpulannya,
saya mau kita melihat ada satu pribadi di dalam Alkitab, dan ini saya terinspirasi dengan satu khotbah yang saya dengar di dalam YouTube, khotbah daripada Life Church, dan saya sangat diberkati dengan khotbah, dan saya ambil satu pribadi yang digambarkan di dalam khotbah itu, yaitu Rahab. Rahab adalah kalau kita tengok di dalam perjanjian lama, Rahab ini adalah perempuan, wanita, dia adalah seorang pelacur, di mana dia inilah juga yang memberikan perlindungan, menyembunyikan dua orang suruhan Yosua untuk mengintai tanah perjanjian. Nah, ada dua orang ini yang datang mengintai ke tempat itu pada masa itu. Perempuan ini, pelacur ini, Rahab ini, dialah yang menyembunyikan mereka. Nah, dan yang paling menariknya, Rahab ini dimasukkan, ditulis di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 itu kita paham, Ibrani 11 itu adalah Wall of Fame. Itu adalah orang-orang yang famous, the Wall of Fame, di dalam Alkitab, di mana mereka itu adalah tokoh-tokoh iman ditulis, dan Rahab adalah salah seorang yang tertulis di dalam tokoh-tokoh iman ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Rahab ini adalah dia seorang pelacur, dia perempuan sundal, dikatakan perempuan sundal. Tetapi kenapa dia ditulis di dalam Wall of Fame di dalam Alkitab? Karena apa yang dilakukan, dia menyembunyikan dua orang itu. Tetapi lebih daripada itu, mari kita lihat di dalam Yosua 2, 12 hingga 13, saya tidak akan baca semua. Tetapi Rahab ini ketika dia minta untuk dilindungi, karena dia menyembunyikan dua orang suruhan itu, pengintai itu, dia tidak lupa akan keluarganya. Dia berkata, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Ingat, dia berkata, kamu juga harus berlaku ramah dengan kaum keluargaku, dan berikan sesuatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah, ibuku, saudara-saudaraku, laki-laki yang perempuan, dan orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Nah, ini yang sangat menarik ketika kita berkata tentang Rahab, dia ada seorang perempuan sundal, dan dia termasuk di dalam Wall of Fame di dalam Alkitab. Karena apa? Satu, dia menyembunyikan orang suruhan, orang Israel yang mengintai tanah Kanaan. Tetapi yang kedua, apa yang dilakukan adalah ketika dia diselamatkan, dia membawa keluarganya kembali. Dia membawa seluruh keluarganya juga untuk diselamatkan. Nah, apa yang kita belajar di sini? Ketika di dalam Matius dikatakan tentang silsilah Yesus, Rahab adalah salah seorang yang berada di susur galur keluarga Yesus. Dan ketika diletakkan di sana nama Rahab, dia tidak lagi dipanggil Rahab pelacur. Kalau di perjanjian lama dikatakan Rahab adalah pelacur, dia perempuan sundal. Tetapi ketika disebut dia di dalam susur galurnya keluarga Tuhan Yesus itu, dia tidak dipanggil sebagai pelacur. Nah, apa yang kita belajar di sini, di dalam Tuhan, kalau mungkin kita melihat bahwa keluarga kita itu mungkin banyak kelemahan, kadang mungkin kita melihat bahwa kita ini tidak sempurna, banyak hal yang saya lemah. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, ketika kita ada Tuhan Yesus di dalam keluarga kita, kita diubah sama sekali. Dan bermaksud Tuhan tidak melihat kepada kelemahan, Tuhan tidak melihat kepada ketidakmampuan kita, tetapi Tuhan yang melihat kita sebagai orang yang dia mau pakai untuk keluarga kita. Mari kita menjadi keluarga, mari kita menjadi ibu, kita menjadi bapak, atau kita menjadi mungkin anak yang ada hati seperti Rahab, di mana ketika dia diselamatkan, dia membawa seisi keluarganya untuk sama-sama diselamatkan. Dan yang terakhir, mari kita lihat, marilah kita menjadi orang yang selalu fight for our family. Mari kita menjadi orang yang selalu fight for our family. Fight untuk ibu bapak kita, fight untuk adik-beradik kita, fight untuk pasangan kita, fight untuk anak-anak kita. Dan biarlah ini menjadi doa kita, di mana aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita sebagai ibu, kita sebagai bapak, kita sebagai anak, salah satu tugas kita di dalam keluarga adalah mari kita fight untuk keluarga kita. Karena apa? Rencana Tuhan itu sangat indah bagi keluarga. Tidak kira berapa hancur pun keluarga kita pada saat ini, tidak kira berapa mungkin banyak pergumulan masalah yang telah kita alami pun selama ini di dalam keluarga kita,
Tuhan adalah Tuhan yang mau memulihkan keluarga saya dan keluarga kamu. Amin. Tuhan mau memulihkan apapun masalah dalam keluarga kita. Tuhan Yesus sanggup mengubah dan memulihkan. Amin. Dan mari kita jadikan ini doa kita. We fight for our family, dan kita tetap berkata, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu ada kesatuan di dalam keluarga. Kami memiliki Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Kami memiliki sikap yang selalu mengampuni. Ada kerendahan hati. Dan berikan kami kasih yang tidak bersyarat, agar keluarga kami sentiasa terjaga. Bahkan jadikan keluarga-keluarga kami ini saksi-saksi yang hidup, yang selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Pakai keluarga kami, bahkan pakai each and every one of us yang mendengar firman-Mu pagi ini Tuhan, agar kami menjadi orang yang fight untuk keluarga kami, yang berdoa, berpuasa bagi keluarga kami, yang selalu berseru kepada Tuhan untuk menjaga keluarga kami, memenangkan keluarga kami, sehingga seisi rumah kami Tuhan akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sama-sama diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan Anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.